Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Jaki dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika kelas IF24F. Saya di sini akan menjelaskan 4 struktur data, yaitu array, smap, stack, dan queue. Yang pertama adalah array. Array yaitu struktur data yang menyimpan elemen dengan indeks. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama. Elemen-elemen ini diakses melalui indeks yang dimulai dari 0. Array memungkinkan pengolahan kumpulan data secara efisien dan terstruktur. Karakteristik dari array yaitu elemen dengan tipe data yang sama. Kemudian indeksnya dimulai dari 0. Kemudian ukurannya tetap. Kemudian penyimpanannya bersebelahan. Contoh kasus dari array yaitu memilih hari. Nah, di sini saya akan mempraktekkan contoh studi kasus memilih hari. Hari sama dengan Senin. Karena hari adalah string, maka menggunakan kutip 2, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu. Kita contoh print dulu. Print hari. Maka output yang dikeluarkan yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Contoh kita ingin mengeluarkan hari Rabu, maka indeksnya adalah indeks kedua. Print buka kurung hari kurung indeks kedua tutup kurung, maka outputnya harusnya Rabu karena Rabu di sini adalah indeks kedua. Contoh kita ingin menghapus hari Senin, maka di sini menggunakan pop hari pop. Hari pop indeks ke 0 karena hari Senin adalah indeks ke 0. Ini hapus dulu. Print hari. Nah, maka di sini untuk menghapus hari Senin adalah hari titik pop dan indeks ke 0 karena hari Senin adalah indeks ke 0 atau awal. Jadi outputnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian jika kita ingin menambahkan hari append itu untuk menambahkan. Contoh kita ingin menambahkan, contoh Minggu dihapus, ingin menambahkan hari Minggu.
Nah, maka di sini outputnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu adalah contoh penjelasan tentang struktur data array. Bismillah. Kemudian selanjutnya struktur data hashmap. Nah, hashmap itu struktur data yang menyimpan pasangan key value atau kunci nilai. Hashmap adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam format key value. Hashmap memungkinkan pencarian data yang sangat cepat berdasarkan Q-nya atau value atau kuncinya karena menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi data dalam penyimpanan. Karakteristik dari hashmap yaitu kesatu, setiap queue dalam hashmap harus unik. Kedua, akses data lebih cepat dibandingkan array. Ketiga, tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isi. Nah, contoh studi kasus sehari-hari dari hashmap yaitu contohnya data user. Kita coba praktekkan di my compiler. User sama dengan kurung awal, kemudian user kurung nama, sama dengan, karena nama adalah string maka menggunakan kutip 2 yaitu Iqbal, kemudian user kurungnya menggunakan kurung kotak ini, kemudian umur adalah integer, tidak menggunakan kutip 2, langsung tulis saja 20 contohnya, kemudian user tinggi, karena tinggi ini adalah 172,5. Tinggi di sini adalah tipe data float karena menggunakan koma. Kemudian print user kurung, contoh kita ingin memanggil Q dari umur, maka user buka kurung umur tutup kurung print. Menggunakan kutip 2, jangan lupa menggunakan kutip 2. Maka outputnya adalah umur kita di Q value ini yaitu 20. Kemudian kalau kita ingin print semuanya, maka nama Iqbal umur 20 tinggi 172,5 muncul. Kemudian jika ingin print tinggi, print user menggunakan kurung biasa, print user kurung kotak tinggi kurung kotak tutup kurung. Nah, maka di sini outputnya harusnya 172,5 atau tipe data float. Print user tinggi. Di sini kita lupa pakai kutip 2. Nah, hasilnya outputnya 172,5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah struktur data stack. Sebelumnya saya mengganti laptop karena laptop yang sebelumnya lowbat menggunakan laptop teman. Struktur data yang ketiga yaitu stack. Di mana struktur data stack ini yaitu mengikuti prinsip LIFO atau less in first out, di mana berarti
elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Contohnya kayak tumpukan piring di restoran atau tumpukan buku di perpustakaan. Nah, karakteristik dari stack sendiri yaitu memiliki konsep yang sama kayak array. Terus bersifat LIFO alias in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang keluar pertama. Terus memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrogramannya seperti pop dan push. Nah, contoh kasus sehari-harinya mengelola unduh pada aplikasi bisa kita terapkan pada my compiler, kemudian pilih Python, kemudian stack sama dengan kurungnya beda ya teman-teman. Stack titik append contoh 1, stack titik append contoh 2, stack titik append contoh 3. Kita print dulu stacknya. Seharusnya outputnya 1, 2, 3. Ya benar, outputnya 1, 2, 3. Kemudian kita print stacknya. Caranya print buka kurung stack titik pop adalah code untuk menghapus elemen yang sebelumnya. Tutup kurung sama dengan, maka keluar angka 3. Nah, di sini kenapa keluar angka 3? Karena angka 3 adalah elemen yang dimasukkan terakhir dan elemen yang dikeluarkan pertama, maka keluar angka 3 mengikuti prinsip LIFO less in first out. Bisa juga seperti elemen titik elemen sama dengan stack titik pop, kemudian print elemen, kemudian kita cek dulu print stack. Ini hapus dulu biar nggak bingung teman-teman. Stack titik pop. Nah, dimana elemen di sini kenapa keluar angka 3? Elemen di sini menghapus angka yang terakhir dikeluarkan yaitu angka 3, maka stack di sini adalah angka 3. Yang terakhir dikeluarkan adalah yang pertama, yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Kemudian sisa dihapusnya yaitu angka 1 dan 2. Ini adalah less in first out ya. Yang terakhir dimasukkan ada yang pertama dikeluarkan, dan ini adalah sisa angka yang dihapus atau sisa angka yang setelah di pop setelah angka 3. Kemudian ke materi struktur data QW, ke materi struktur data Q, struktur data yang mengikuti prinsip FIFO first in first out. Nah, ini beda dengan LIFO less in first out, dimana FIFO di sini adalah struktur data yang mengatur elemen data yang mengatur elemen data dalam urutan linear mengikuti prinsip first in first out FIFO. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Contohnya kayak tiket bioskop atau tiket antrian kereta api atau tiket tiket di restoran. Karakteristik dari Q ini secara konsep sama kayak array, hanya yang membedakannya ada di FIFO, yaitu bersifat FIFO first in first out, dimana elemen yang masuk pertama adalah yang keluar pertama. Beda dengan stack elemen yang masuk terakhir adalah yang keluar pertama.
Nah, kalau Q di sini elemen yang masuk pertama, yang keluar pertama. Fitur bawahnya sama seperti stack, seperti shift dan push. Ada beberapa fitur bawaan yang sama. Nah, contoh kasus hari-harinya yaitu antrian pelanggan di toko. Contoh deh, kita tulis dulu from collection untuk menjadikan ini DQ. From collection import DQ untuk menjadikan DQ. Untuk menjadi Q, maka Q di sini sama dengan DQ. Nah, kemudian kurung biasa ya teman-teman. Kemudian Q di sini menambahkan antrian pelanggan di toko, misalkan antrian pertama, kemudian antrian kedua, kemudian antrian ketiga. Kita print dulu Q, harusnya di sini muncul angka 123 outputnya, benar DQ 123. Nah, kemudian kita hapus dulu, kemudian kita cek Q-nya. Di sini menggunakan kode yang berbeda, bukan pop tapi pop left tutup kurung. Nah, mengapa outputnya adalah 1 sedangkan stack tadi 3? Di Q sendiri sini yaitu menggunakan sifat first in first out, dimana 1 di sini yaitu yang dimasukkan pertama, maka seharusnya 1 yang dikeluarkan pertama karena menggunakan first in first out atau FIFO. Segitu saja dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.